Bisakah kita menentukan hasil dari peternak ayam kampung skala rumahan kita? Peternak ayam kampung skala rumahan akhir-akhir ini menjadi booming karena ini dianggap menjadi salah satu usaha sampingan yang mempunyai hasil cukup menjanjikan. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa di dalam berusaha atau mengadakan satu jenis usaha, baik itu peternak ayam kampung skala rumahan ataupun usaha-usaha yang lainnya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan atau berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan atau berada di luar kendali kita. Nah, sedulur-sedulur peternak sekalian, kita akan membahas pada kesempatan video ini apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan dan apa saja hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama, tentang apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan dengan usaha peternakan kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah merencanakan. Di dalam hari ini merencanakan peternakan kita itu akan kita buat seperti apa. Apakah kita buat sebagai penyedia telur konsumsi atau penyedia telur fertil, atau akan kita buat sebagai penyedia DOC, atau akan kita buat sebagai penyedia ayam pedaging, atau mungkin akan kita buat peternakan kita itu sebagai penyedia ayam-ayam calon indukan. Nah, rencana ini bisa kita buat dengan sebaik-baiknya dan memang harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya agar supaya peternakan kita yang akan kita buat tidak berhenti di jalan karena kurangnya perencanaan. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk peternakan kita. Apa saja contohnya? Saya berikan contoh, umpamanya kandang ya. Kita bisa mempersiapkan kandang kita yang akan kita gunakan untuk beternak ayam kampung skala rumahan ini dengan sekehendak kita. Kandang kita akan kita buat seperti apa? Tentu kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki atau dengan situasi keuangan yang ada pada kita. Lalu kita juga bisa menyediakan prasarananya seperti mesin tetas umpamanya, kandang brooding dan lain-lain. Kita bisa melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya dan kita sesuaikan dengan keadaan finansial kita atau keuangan kita. Selanjutnya, hal ketiga yang bisa kita lakukan di dalam peternakan kita yakni memberi pakan kepada ayam-ayam kita dengan pakan sebaik-baiknya. Kita memang harus seperti itu. Kita harus memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan peternakan kita. Kalau itu DOC, kita harus berikan pakan starter yang baik, minimal sampai berusia 20 hari. Agar supaya DOC kita itu tumbuh dengan sehat. Ini harapan kita. Lalu apabila itu sudah masuk pada pembesaran, juga kita sesuaikan pakannya menurut kemampuan kita. Tetapi sebaiknya kita berikan pakan yang mencukupi keperluan gizinya. Demikian pula apabila ayam-ayam kita itu adalah ayam-ayam indukan yang sudah berproduksi telur, maka kita harus sesuaikan pakannya untuk pakan yang menunjang dari produktivitas telurnya. Lalu hal keempat yang bisa kita lakukan di dalam peternakan kita adalah memberi perhatian atau memberikan kasih sayang kepada hewan-hewan piaraan kita itu. Dalam hal ini adalah ayam-ayam piaraan kita. Nah, ini kita bisa lakukan dengan mengecek kesehatannya, memberikan obat apabila sakit, atau memberikan vitamin. Tentunya ini bergantung kepada sistem peternakan kita. Apakah herbal ataukah kimia, tentu bergantung kepada keinginan kita masing-masing. Nah, itulah 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang peternak kepada peternakan yang dimilikinya.
Akan tetapi kita akan membahas sekarang hal-hal apa yang di luar kendali atau tidak bisa dilakukan oleh peternak kepada hewan piaraannya atau peternakannya, itu dalam hal ini adalah ayam kampung. Apa saja itu? Yang pertama, seorang peternak, kita sebagai peternak tidak bisa membesarkan ayam-ayam kita. Baik pun itu ayam yang masih DOC ataupun yang sudah umur 1 bulan ke atas atau lebih tua dari itu, mungkin 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Kita tidak bisa membesarkannya. Harus diingat itu, bahwasanya kebisaan kita atau hal yang dalam wewenang kita adalah memberi makan kepada ayam-ayam kita itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dia DOC, maka berikan pakan yang cocok untuk DOC, yaitu starter atau konsentrat yang baik dari umur 1 hari sampai dengan umur minimal 20 hari kita full konsentrat. Nah, setelah itu baru kita berikan campuran pakan berupa jagung atau dedak atau apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal dulur-dulur. Tetapi untuk membesarkan tentu kita tidak bisa. Kita hanya bisa memberi makan saja. Tetapi yang membesarkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita setelah memberikan pakan yang baik, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Jangan ditanya, "Loh Pak, kok saya sudah berikan makan yang baik, kok tidak besar-besar?" Karena kita tidak bisa membesarkan, ya sudah, tentu terserah kepada Allah. Yang penting tugas kita memberikan makan yang baik, ya kita berikan pakan yang baik. Selesailah tugas kita. Nah, masalah besar dan tidak besar, atau ada yang besar, ada yang kuntet, itu tentu adalah tergantung dari kehendaknya Allah. Jadi kita boleh berkehendak, kita boleh meminta, tetapi tetap keputusan ada di tangan Sang Maha Pemberi Rizki. Hal kedua yang tidak bisa kita lakukan adalah membuat ayam-ayam indukan kita bertelur. Nah, ini kadang-kadang menjadi banyak sekali pertanyaan. Ya, saya menerima banyak pertanyaan dari dulur-dulur. Ayam saya sudah saya kasih makan ini, ayam juga KUB, tetapi kok enggak bertelur-bertelur. Nah, ini kadang-kadang saya juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena memang manusia tidak bisa mengeluarkan telur dari perut indukan-indukan ayam kita. Kita hanya bisa memberikan pakan sebaik-baiknya, kandang sebaik-baiknya, treatment atau perlakuan sebaik-baiknya. Nah, masalah mau dia bertelur atau tidak, tentu ini adalah hak prerogatif dari Sang Maha Pemberi Rizki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki ayam-ayam kita itu bertelur, maka pasti bertelur, walaupun pakannya mungkin asal-asalan. Tetapi sebaliknya, walaupun pakannya kita bagus-baguskan, kita full-fullkan, bibitan juga sudah bagus, tidak ada yang salah lagi, tetapi kok Allah tidak menghendaki atau belum menghendaki bertelur, ya tidak bertelur. Nah, ini harus kita yakini. Maka setelah kita mengusahakan pakan yang baik untuk ayam-ayam indukan kita, sudah serahkan kepada Yang Maha Memberi Rizki. Dialah yang maha bijaksana di dalam memberikan rizki, dan disyukuri apa yang akan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui peternakan kita itu. Hal ketiga yang tidak bisa kita lakukan atau di luar kendali kita adalah kita tidak bisa menetaskan telur-telur indukan ayam kita. Kita hanya bisa memasukkan telur-telur itu ke mesin tetas kalau kita punya mesin tetas, atau membiarkan ayam indukan mengeraminya kalau kita tidak punya mesin tetas. Tetapi yang menetaskan sekali lagi bukanlah kita, bukan juga indukannya yang mengerami, bukan juga mesin tetas. Orang mesin tetas itu ya tidak punya nyawa, bagaimana dia mau memberi nyawa. Tetapi harus diyakini bahwasanya yang menetaskan telur-telur ayam-ayam peliharaan kita adalah Allah yang Maha Memberi Rizki. Dialah Allah yang menciptakan nyawa-nyawa tersebut. Allah juga yang mempunyai kehendak mana telur-telur yang akan ditetaskan dan mana telur-telur yang tidak ditetaskan. Dan kita harus menerima keputusan Allah itu. Karena walaupun kehendak kita, semua telur yang kita masukkan ke dalam mesin tetas harusnya menetas. Karena sudah telur fertil, sudah berusia, babonnya, indukannya sudah berusia cukup, dan telurnya bagus-bagus, besar-besar.
pakannya juga bagus, tetapi tetap saja Allah yang menetaskan itu. Jadi kita tidak bisa mentarget Allah kok ditarget. Nah, jadi ya kita sudah, pokoknya kita usahakan sebaik-baiknya, kita beri pakan sebaik-baiknya indukan kita, kita pilih telur yang sebaik-baiknya. Ya sudah, kita masukkan dalam mesin tetas. Mesin tetas juga kita buat sebaik-baiknya. Setelah itu terserah kepada yang menciptakan nyawa, apakah dia akan memberikan nyawa kepada telur-telur kita itu sehingga menjadi ayam, atau sebaliknya. Hal keempat yang berada di luar wewenang kita adalah kita tidak bisa melarang ayam-ayam kita itu untuk sakit ataupun untuk mati. Jadi walaupun kita sudah memberikan semua yang bisa kita berikan untuk menjaga kesehatan ayam-ayam kita, tetapi kalau Allah menghendaki ayam kita akan sakit, ya sudah, kita sekedar mengusahakannya. Demikian juga apabila Allah menghendaki kematian pada salah satu ayam kita atau beberapa ekor ayam kita, maka itu pun kita tidak bisa mencegahnya. Karena mati hidup betul-betul ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebisaan kita, wewenang kita hanyalah mengusahakan kesehatan mereka, sekedar memberikan herbal atau obat-obatan atau pakan yang baik. Sesudah itu tentu kita serahkan kepada Zat yang Maha menguasai nyawa. Jangankan ayam-ayam kita sendiri pun tidak bisa menguasai nyawa kita sendiri. Nah, itulah dulur-dulurku sekalian, di dalam berusaha kita boleh saja mempunyai harapan-harapan. Dan memang kita sebagai manusia harus mempunyai harapan-harapan agar ada semangat di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi harapan-harapan itu harus bersandar kepada Zat yang benar, yakni harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mewujudkan harapan-harapan kita itu. Kita hanya bisa mengusahakannya, tentu dengan cara sebaik-baiknya, dengan tertib-tertib yang benar dan tidak asal-asalan. Dan setelah itu kita tidak boleh mentarget rezeki yang diberikan Allah kepada kita, tetapi kita hanya boleh mensyukurinya. Berapapun besar atau sekecil apapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, itulah hak yang diberikan Allah kepada kita. Dan rezeki manusia tidak akan tertukar dengan siapapun. Dan juga rezeki manusia tidak akan ada yang terselip walaupun hanya satu butir nasi. Maka yakinilah hal ini dan kerjakanlah peternakan kita dengan sebaik-baiknya. Usahakan ayam-ayam kita dengan sebaik-baiknya, beri makan sebaik-baiknya, urusi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu berapa yang akan diberikan Allah sebagai imbalan dari itu kepada kita, itu kita syukuri. Maka kalau kita sudah bisa bersikap demikian, insya Allah kebahagiaan akan datang kepada diri kita. Apapun bentuknya, berapapun banyaknya atau berapapun sedikitnya, kebahagiaan tetap akan datang kepada kita. Semoga ada manfaatnya, ada kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.